hidup berdampak, jadi berkat. Amin. Pagi yang baru seperti pujian tadi sangatlah luar biasa. Kita dibangunkan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan katanya. Selalu baru pagi hari ini. Dan buat kita juga, amin. Puji Tuhan, mana pagi hari ini yang Tuhan titipkan diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11. Saya ambil dari terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sekali lagi kita baca. 3, 2, 1. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak akan ada keuntungan di bawah matahari. Firman ini dititipkan pada pagi hari ini, ditulis oleh raja yang sangat bijaksana. Namanya adalah Raja Salomo. Sebagai raja yang luar biasa, saudara, ia memiliki hikmat yang luar biasa besar. Dan hikmat itu bukan datang dari manusia. Tapi hikmat yang Raja Salomo miliki datangnya langsung dari Tuhan. Kekayaan yang melimpah, kesempatan, dia memiliki semua kesempatan dan kapasitas untuk menikmati hampir semua hal yang sebagai dari kita manusia ingin miliki. Dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan Salomo menceritakan bagaimana ia mencoba banyak hal dalam hidupnya. Kesenangan, pekerjaan yang besar, kejayaan sebagai raja, semua pencapaian yang dia ambil, yang dia lakukan. Namun ketika ia melihat kembali yang telah dia lakukan, hal yang mengejutkan adalah dia mengatakan semuanya seperti menjaring angin. Karena itu pagi hari ini kita beri judul renungan kita adalah jangan menjaring angin. Jangan menjaring angin. Katakan ke diri kita, jangan menjaring angin. Amin. Dan ada sebagian besar dari beberapa manusia saya pelajari ya dalam hal pembelajaran, ada 2 tipe. Tipe manusia yang pertama adalah mengalami sendiri baru bisa belajar. Tipe manusia yang kedua, ada yang bisa belajar secara tanggap dari pengalaman orang lain. Dan saya percaya hal yang paling bijaksana adalah belajar dari pengalaman orang lain. Karena Tuhan udah kasih privilege buat kita belajar dari kesalahan orang lain. Kalau dari kita itu costnya sangat banyak, kita yang mengalami. Tapi oleh anugerah kita dikasih kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari Raja Salomo. Firman Tuhan pagi hari ini ada 3 poin yang Tuhan titipkan. Yang pertama adalah pencapaian apapun tidak akan menjamin kepuasan hati. Pencapaian apapun tidak akan menjamin kepuasan hati. Raja Salomo telah mencapai semuanya. Tadi saya bilang dari pasal-pasal sebelumnya. Namun setelah mendapatkan semuanya, ia mendapat konklusi dalam hidupnya. Semua tidak akan memberi kepuasan yang sejati. Dikatakan tadi sia-sia. Dalam firman ini menggambarkan suatu sia-sia artinya sementara. Sia-sia artinya kosong. Sia-sia artinya memberikan makna yang segitu-segitu aja dan akan terlewatkan. Itulah kesia-siaan. Hari ini juga sangat nyata dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir dia akan menjadi bahagia saat mereka memiliki harta, uang, karir yang bagus, pencapaian yang besar, pengakuan dari manusia. Itulah yang dikatakan apa? Ini maksudnya dikatakan di bawah matahari. Apa yang
silau, apa yang kita bisa lahiriah secara fana kita bisa lihat adalah hal yang sementara di bawah matahari. Seperti zaman sekarang, saudara, keberhasilan kadang-kadang begitu banyaknya sosmed yang kita lihat, itu sosmed itu begitu melekat di kita. Dan gak jarang banyak orang, kesuksesan orang diukur dari nilai dirinya seperti apa, seperti banyaknya follower yang dimiliki, sebanyak apa like ya posting yang kita terima, atau seberapa banyak komentar atau pujian yang kita terima. Lama-lama tanpa kita sadari, kalau kita tidak menjaga hati, kita lama-lama akan mencari validasi dari manusia, bukan mencari apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Makanya kita perlu dengan waspada. Amin. Kita merasa senang ketika banyak orang memperhatikan kita, tetapi saat kita hilang perhatian itu, kita merasa hidup kita gak berarti. Padahal semua itu hanyalah sementara. Hari ini orang bisa memuji kita, tapi besok belum tentu hal itu terjadi. Hari ini ada hal yang viral, besok akan sudah tergantikan. Inilah yang dimaksud Raja Salomo, dikatakan Raja Salomo yang sebelum kita lahir, dia sudah memberitahu, usaha menjaring angin, itulah kesia-siaan. Kita belajar mengejar banyak hal yang penting, tetapi pada akhirnya tidak memberikan kepuasan yang sejati, bahkan tidak membawa kita dalam keselamatan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang menjaganya. Dan Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Arti dua ayat ini, gunanya apa? Usaha manusia itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Jadi satu pernyataan yang sangat kena ke saya. Ada satu pernyataan dikatakan, without God, everything under the sun is meaningless. Jadi apapun usaha kita akan sia-sia kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan. Poin yang pertama yang saya bisa bagikan, yang kita bisa belajar sama-sama adalah pencapaian apapun tidak akan menjamin kepuasan. Hanya bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, kepuasan sejati ditemukan ketika hati kita berfokus kepada Tuhan. Firman ini sangat relevan dan berbicara keras kepada saya, saudara. Di tengah minggu ini saat saya mempersiapkan ini, kemarin apalagi diteguhkan oleh evangelis Herian Lukman. Sepertinya poin firman ini benar-benar part dimana speak loud to me especially. Dia katanya evangelis Herian Lukman mengutip dari Roma 1 ayat 21, sampai tadi malam saya sisipkan firman ini untuk menyempurnakannya. Kita baca yuk firman Roma 1 ayat 21, diambil dari terjemahan baru. Roma 1 ayat 21 dikatakan di sini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Waktu kemarin saya baca firman ini, saya bilang, aduh Tuhan, ini poin penggenapan poin yang nomor 2. Dikatakan di sini ada kata yang kena di hati saya. Dikatakan mengenal Allah yang pertama, yang kedua tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mengenal Allah dan tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi pertanyaannya kembali, siapa yang dikatakan di firman ini? Siapa orang-orang yang dikatakan mengenal Allah di sini? Yaitu kita. Kita mengenal Allah. Amin. Kita mengenal Allah. Aktivis gereja, pelayan musik, imam musik mengenal Allah. Pengajar,
pengurus pelayan Tuhan yang mengenal Allah, yang hidupnya melayani Allah. Dan mungkin bagian dari kita, firman ini teguran buat kita. Kita mengenal Allah, tapi sekaligus tanpa kita sadari kita tidak memuliakan Allah. Karena pagi hari ini kesempatan yang baru. Yuk kita pastikan kita mengenal Allah dan kita memuliakan Allah. Amin. Mengenal Allah, melayani Tuhan adalah baik. Tetapi ada satu hal yang paling bahaya, saudara, yang seringkali tanpa kita sadari kita lupa, adalah untuk hati kita berfokus kepada Tuhan. Kita bisa sibuk melayani, kita sibuk sharing firman balik di sosial media segala macam. Semuanya itu baik, jadi berkat. Tapi jangan sampai kita kehilangan hati Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus, esensi itu tidak boleh luput dari hati kita. Amin. Kolose 3 ayat 2-3 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan semua, apapun yang kita lakukan, baik, walaupun kelihatan baik, tapi harus fokusnya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, saudara. Sukacita besar lahir ketika hati kita sejalan dengan hati Tuhan. Itulah sukacita yang sejati. Sukacita yang pertama yang kita terima tadi, pencapaian apapun tidak akan menjamin kepuasan hati. Yang kedua adalah kepuasan sejati ditemukan ketika hati kita berfokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang kita pelajari hari ini, sukacita besar lahir ketika hati kita sejalan dengan hati Tuhan. Akhir-akhir ini ada pujian baru yang saya dengar, yang saya suka mainkan di Spotify saya. Pujian ini dikatakan sebenarnya pujian ini note-nya secara teknis gak bisa dipelajari, gak susah-susah amat, tapi liriknya serem. Menurut saya serem. Saya pun kalau ditanya hati ke hati untuk membawakan leading lagu ini, kayaknya belum Tuhan. Belum bisa sampai gimana gitu, karena kan bukan hanya lip service. Dikatakan di lirik ini, ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, ku lepas semua keinginanku, ganti keinginan hati-Mu, ganti keinginan hati Tuhan. Pertanyaannya, apa keinginan hati Tuhan? Untuk kita melepaskan keinginan hati kita, itu aja sudah susah. Tapi akan lebih baik kalau kita tahu keinginan hati Tuhan. Jadi kita tahu gantinya itu apa, keinginan hati Tuhan apa. Jadi kita melihat hati Tuhan dari firman Tuhan, kita akan menemukan satu hal yang jelas dari firman Tuhan. Kita gak perlu lagi nebak-nebak, kita gak perlu lagi, Tuhan apa isi hatimu? Curahkan Tuhan, kita gak perlu lagi. Karena Tuhan sudah sangat memudahkan kita. Kita gak perlu tebak-tebak, isi hatinya ada di firman Tuhan. Yaitu isi hatinya, Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Itulah isi hati Tuhan. Dan Lukas 19 ayat 10 dikatakan, anak manusia, Yesus, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu isi hati Tuhan. Lukas 15 ayat 7 dikatakan, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Itu isi hati Tuhan. Artinya ada sukacita besar di hati Tuhan, di surga, ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Karena itu bulan Maret BMC New York memiliki tema semangat membawa jiwa. Memang secara manusia, hari lepas hari kemarin Evangelis Herian Lukman dikatakan, kita diingatkan lagi tahun ke tahun. Tema itu bukan sekadar tema, kita diingatkan kembali. Artinya kita masih ada kesempatan, saudara.
kita diingatkan lagi bahwa semangat membawa jiwa bukan saja tema gereja BMC, tapi semangat membawa jiwa itu isi hati Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Seringkali manusia mencari sukacita banyak hal, pencapaian, kesuksesan, dan pengakuan. Namun semua itu hanya memberikan sukacita yang sementara. Tetapi ketika kita menggantikan isi hati kita dengan isi hatinya Tuhan, ketika kita manusia menggantikan sukacita kita dengan sukacita Tuhan, hidup kita bukan hanya sukacita sejati, tapi memiliki arti, memiliki dampak, menjadi berkat. Ketika kita membawa orang-orang di sekeliling kita dalam doa, mengambil waktu kita berdoa, fight for them, untuk keselamatan mereka, untuk keluarga kita yang belum memiliki keselamatan, ketika kita mengajak orang-orang yang di sekitar kita kepada Tuhan, ketika kita menceritakan kesaksian pekerjaan Tuhan yang ajaib atas hidup kita, ketika kita menjadi berkat, ketika kita membawa pengaruh yang baik, ketika mulut kita mengaku Tuhan dan hidup kita mencerminkan pertobatan, itulah artinya di mana kita sedang mengambil bagian dalam sukacita hati Tuhan. Karena itu kita belajar dari Raja Salomo, jangan menghabiskan hidup seperti menjaring angin. Jadi hidup kita, sukacita penuh kita terima, dan hidup kita menjadi berarti. Pakailah hidup ini untuk hal-hal yang kekal, saudara. Jangan hal-hal yang sia-sia. Membawa jiwa ke hadapan Tuhan. Bawa keluarga kita. Kita ambil waktu, pikirkan mereka yang belum menerima keselamatan. Sebab ketika satu jiwa datang di hadapan Tuhan, surga bersukacita katanya. Dan hati kita pun dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan. Yuk sama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu Bapa. Pagi hari ini kesempatan yang baru. Engkau sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi dengan setia terus mengingatkan kami Bapa. Without you, everything under the sun is meaningless. Kami gak mau hidup kami seperti menjaring angin ya Bapa. Kami sadar Tuhan, pagi ini kami disadarkan kembali hanya di dalam Engkau. Hidup kami, pribadi kami menjadi penuh dan utuh Tuhan. Dan bukan saja utuh Bapa, kami mau hidup kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Kami mau hidup yang kami terima di dalam-Mu menjadi berarti Bapa. Benahi kembali hati kami ya Tuhan. Benahi kembali hati kami ya Bapa. Bahwa kami semakin dalam mengasihi Engkau. Dan mengerti betapa besarnya kasih yang Kau berikan kepada kami. Biarlah melalui kasih yang kami terima dari-Mu Tuhan, lahir kerinduan, lahir keinginan lebih lagi di dalam hati kami, untuk kami selalu mendahulukan keinginan hati-Mu ya Bapa. Kami juga tahu Tuhan, hari ini kami mengerti bahwa keinginan hati-Mu adalah jiwa-jiwa, keinginan hati-Mu adalah keselamatan. Ada sukacita yang besar di surga ketika satu jiwa diselamatkan. Biarlah sukacita yang besar yang di surga itu menjadi bagian sukacita kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak egois. Ajar kami Tuhan untuk membagikan kabar baik itu. Supaya keselamatan bukan hanya kami, tapi keluarga kami juga diselamatkan. Bukan hanya kami, tapi orang-orang di sekitar kami juga diselamatkan. Beri kami keberanian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk keluar dari zona nyaman ini. Supaya lebih lagi jiwa-jiwa diselamatkan, supaya lebih lagi sukacita-Mu menjadi sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, katakan amin.